Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 3 November kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Martinus de Porres, pengaku iman, Santo Hubertus, pengaku iman, dan Santo Malakios dari Armagh, pengaku iman. Yang pertama, Santo Martinus de Porres, pengaku iman. Santo Martinus de Porres lahir di kota Lima, Peru pada tanggal 9 Desember tahun 1579. Ia anak tidak sah dari perkawinan gelap seorang lelaki bangsawan Spanyol yang tinggal di Peru dengan seorang wanita negro. Lelaki itu tidak mengakuinya sebagai anak sehingga sejak kecil Martin bersama saudarinya dibesarkan oleh ibu mereka. Sejak kecil Martin sudah menunjukkan suatu cara hidup yang saleh. Ia rajin berdoa dan mempunyai keprihatinan besar pada orang-orang sakit dan miskin. Bahkan sejalan dengan perkembangannya, ia sudah mulai menyadari bahwa orang yang berkenan kepada Allah bukanlah yang berkulit putih, melainkan yang berjiwa putih. Karena mendengar perkembangan Martin yang luar biasa, ayahnya kembali hidup bersama ibunya dan mengakui Martin sebagai anaknya. Ketika Martin berumur 12 tahun, ia menyekolahkan Martin. Karena Martin bercita-cita menjadi dokter, maka ia memperkenankan Martin bekerja sambil belajar pada seorang ahli bedah. Di kemudian hari, setelah menjadi seorang biarawan, pengetahuan dan pengalaman medisnya itu memberikan manfaat besar baginya dalam menolong orang-orang sakit. Sementara itu, hidup rohaninya terus berkembang dewasa. Doa dan kurban misa merupakan santapan wajib Martin setiap hari. Keprihatinan dan semangat pengabdiannya kepada sesama yang bernasib malang tetap berkobar. Agar lebih banyak memusatkan perhatian pada kepentingan sesama, ia bercita-cita menjadi biarawan. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia pada umur 15 tahun meminta bekerja sebagai pelayan di biara Rosario Lima tanpa menerima gaji. Di sana ia menjadi anggota dari Ordo Ketiga Dominikan. Banyak orang, terutama pemimpin biara itu, tertarik pada kepribadian Martin yang saleh dan aktif bekerja. Setelah 9 tahun melayani umat atas permintaan pemimpin biara itu, ia menjadi seorang bruder awam. Ia diserahi tugas-tugas sosial yang sesuai dengan bakatnya, membagikan makanan, pakaian, dan obat-obatan kepada kaum miskin. Tanpa kenal lelah, ia berusaha mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan keuangan. Tidak mengherankan bahwa dalam waktu singkat ia sudah dikenal dan dicintai seluruh umat. Orang-orang kaya yang tergerak hatinya memberi dia sejumlah besar uang untuk membangun sebuah panti asuhan bagi ratusan anak terlantar. Di panti asuhan itu, Bruder Martin menjadi pendidik dan pembimbing anak-anak terlantar sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai pendamping dan penghibur orang-orang sakit serta pembawa harapan bagi orang-orang yang bersusah. Dalam tugasnya itu, ia juga menyembuhkan banyak orang sakit secara ajaib, membantu memecahkan kesulitan perjodohan, dan memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ia juga penyayang binatang, termasuk cacing tanah. Karena perintahnya, tikus-tikus yang berkeliaran di dalam biara tidak lagi mengganggu. Meskipun ia sibuk dengan berbagai tugas itu, ia tetap memanfaatkan 7 jam sehari untuk berdoa dan bermeditasi di hadapan sakramen Maha Kudus.
Ia menjalankan devosi khusus kepada Santa Perawan Maria, sehingga beberapa kali ia mengalami penampakan Bunda Maria. Bruder Martin terkenal karena kerendahan hati dan usahanya yang gigih untuk memerhatikan dan membela orang-orang Indian dan Negro. Hal ini ditentang keras oleh para bangsawan Spanyol di Peru. Karena perjuangannya itu, ia sering dihina dan dicerca sebagai anak tidak sah dan berdarah campur. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak merasa terhina karena ia percaya bahwa semua yang dilakukannya berkenan pada Allah. Prinsipnya ialah semua manusia diciptakan Allah dan manusia sama di hadapannya. Selama menjalani kehidupan membiara, Martin tidak pernah meminta jubah baru. Ia hanya mempunyai satu jubah yang diberikan kepadanya ketika ia resmi menjadi seorang anggota di biara itu. Ketika ajalnya mendekat, ia dengan rendah hati meminta sehelai jubah baru. Katanya, "Inilah jubah kuburku yang akan kupakai untuk menghadap takhta pengadilan Allah." Tidak lama berselang, Bruder Saleh ini mengembuskan napasnya yang terakhir pada tanggal 3 November tahun 1639 dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dipikul ke kubur oleh 2 orang uskup, wakil raja Spanyol, dan seorang pegawai tinggi kerajaan. Makamnya dikunjungi banyak pejabat gereja dan pejabat kerajaan Peru. Ia digelari beato pada tahun 1837 oleh Paus Gregorius ke-16 dan dinyatakan kudus pada tanggal 6 Mei tahun 1962 oleh Paus Yohanes ke-23. Ia diangkat sebagai pelindung suci bagi para pejuang karya penghapusan diskriminasi rasial. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 3 November adalah Santo Hubertus, pengaku iman. Dalam buku-buku para kudus terdapat sebuah lukisan yang mengisahkan pengalaman rohani Santo Hubertus. Tergambar seorang pemburu berlutut di hadapan seekor kijang jantan besar yang di antara tanduknya terdapat sebuah salib yang bersinar-sinar. Di bawah lukisan itu tertulis Santo Hubertus. Putra bangsawan ini lahir di Belgia. Ayahnya bernama Bertrandus Pangeran Aquitano, sedangkan ibunya bernama Huberna. Sejak kecil, Hubertus dididik secara Kristiani oleh orang tuanya. Namun, ia sendiri kurang memerhatikan perkembangan hidup rohaninya. Ia lebih suka dengan kegemarannya berburu kijang di hutan. Banyak waktunya dihabiskan untuk berburu. Bila hari Minggu tiba, ia sibuk dengan anjing-anjingnya, menyandang panah dan busur untuk pergi berburu, meskipun kawan-kawannya mengajak dia ke gereja. Pertobatannya berawal di hutan rimba tempat ia mengejar binatang-binatang buruannya. Hari itu hari Jumat Agung. Sepanjang hari itu umat merenungkan sengsara Kristus. Sayangnya Hubertus tidak tergugah sedikit pun dengan hari raya itu. Ia malah menyiapkan anjing-anjingnya, menyandang panah dan busur, lalu pergi ke hutan untuk berburu. Namun apa yang terjadi? Hari itu hari sial. Ia sendirian di hutan yang lebat dan sunyi. Seekor kijang pun tidak tampak. Ketika ia sedang menyesali kenyataan itu, tiba-tiba tampak seekor kijang jantan besar sedang berdiri menantang dia di antara semak-semak. Tubuh kijang itu kekar dan tanduknya besar. Dengan gesit, Hubertus segera mengejar mangsanya. Kijang itu berlari hingga letih, lalu sekonyong-konyong berdiri menantang.
Hubertus pun berdiri terpaku sambil melihat kijang itu dengan takut. Ia takut karena pada tanduk kijang itu terdapat sebuah salib yang bersinar-sinar. Pengalaman ini aneh dan ajaib, mengherankan sekaligus menakutkan Hubertus. Ia semakin takut ketika mendengar kijang itu berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengejar aku? Tidakkah engkau merayakan hari Jumat Agung? Hidupmu kau sia-siakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bernilai." Mendengar itu, Hubertus gemetar ketakutan. Ia lalu berlutut dan berdoa menyesali dosa-dosanya. Sejak itu ia berjanji membarui hidupnya dan berniat untuk mengabdi Kristus. Kejadian itu barulah tersiar di kemudian hari setelah ia meninggal dunia. Sesudah kejadian istimewa itu, Hubertus menjadi orang yang baik. Ia memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohani dengan lebih banyak berdoa dan bermati raga. Kemudian ia menjadi rohaniwan yang melayani Uskup Lambertus di Maastricht, Nederland. Melihat cara hidupnya yang saleh, Uskup Lambertus menabiskan dia menjadi imam dan mengangkatnya menjadi pembantu uskup. Tidak lama kemudian, Uskup Lambertus yang lantang menentang tindakan asusila para pejabat istana dibunuh secara keji. Lalu Hubertuslah yang dipilih menggantikan dia. Sebagai uskup, Hubertus sangat aktif dalam berkarya. Ia berhasil menobatkan banyak orang kafir yang masih menyembah berhala di pegunungan Ardennes. Ia wafat pada tanggal 30 Mei tahun 727 dalam perjalanan pastoral ke berbagai desa di keuskupannya. Ia diangkat menjadi pelindung para pemburu. Mantel yang biasa dikenakannya masih tersimpan di Paris hingga sekarang. Konon, orang yang digigit anjing gila dapat sembuh kalau menyentuh mantel itu. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 3 November adalah Santo Malakios dari Armagh, pengaku iman. Mengenai pribadi Malakios, Santo Bernardus menulis, "Di antara semua mujizat Santo Malakios, mujizat yang terbesar ialah dirinya sendiri." Kalimat ini berarti bahwa kemenangan paripurna atas dirinya merupakan keajaiban besar yang hanya dapat kita pahami sebagai karunia rahmat Allah. Malakios Omor lahir di Armagh, Irlandia Utara pada tahun 1095 dan meninggal dunia pada tanggal 2 November tahun 1148. Setelah ditabiskan menjadi imam pada tahun 1120, ia berusaha keras untuk membarui tata tertib hidup gereja Irlandia. Salah satu hal mencolok di dalam gereja Irlandia pada masa itu ialah penerapan sistem klan di dalam hierarki gereja. Jabatan tinggi dan rendah di dalam administrasi gereja dikuasai oleh keluarga tertentu. Kecuali itu, ciri khas monastik sangat kuat mewarnai kehidupan gereja Keltik Irlandia. Pemimpin sekolah-sekolah biara adalah uskup dan orang-orang dari keluarganya sendiri. Ketika terjadi penggerebekan oleh para bajak laut Denmark, ribuan rahib dibunuh. Ada yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam situasi itu, anggota keluarga uskup yang berstatus awam menjaga kekayaan biara. Kehidupan keagamaan merosot dan biara-biara tidak terpelihara dengan baik. Orang-orang awam yang menguasai kekayaan biara menganggap kepemimpinan biara sebagai hak turunan. Salah satu biara yang terkenal ialah biara Bangor di County Down.
Paman Malakios, seorang awam, memegang gelar kehormatan sebagai abbas di biara itu. Pada tahun 1123, ia mengalihkan jabatan itu kepada Malakios. Dengan berbagai cara, Malakios mulai membarui biara itu dan mengamankan semua miliknya, termasuk tanah-tanah. Bersama dengan 10 orang muridnya, ia mulai membangun kembali rumah-rumah biara itu. Oleh karena keberhasilannya itu, ia ditahbiskan menjadi uskup Down dan Connor. Dalam kedudukan itu, ia mempunyai kekuasaan untuk membarui gereja Irlandia dan kehidupan sakramental di antara umat, serta menegakkan disiplin hidup para rohaniwan. Sementara itu, Celsus, uskup Armagh, meminta Malakios untuk menduduki takhta keuskupan Armagh, meskipun sanak keluarga Celsus yang telah menguasai keuskupan itu selama 100 tahun tidak menyetujui keputusan itu. Pada tahun 1139, ia pergi ke Roma untuk menerima pakaian kebesaran uskup agung untuk takhta keuskupan Armagh dan Kassel. Ia singgah di biara Clairvaux, Prancis. Di sana ia bertemu dan berkenalan dengan Santo Bernardus. Ia kagum akan cara hidup para biarawan di dalam biara Clairvaux itu. Baginya, biara itu sungguh-sungguh menampakkan surga di dunia ini. Karena begitu terkesan, ia mengajukan permohonan kepada Paus untuk menetap di sana. Namun Paus Innocentius III mengangkat dia menjadi utusannya ke Irlandia. Dalam perjalanannya kembali ke Irlandia, ia singgah lagi di Clairvaux. 4 orang imamnya tetap tinggal di sana untuk mempelajari cara hidup membiara ala Clairvaux. Di kemudian hari, bersama 4 orang imam itu, Malakios mendirikan biara Cistercian Mellifont dekat Drogheda, Irlandia. Dengan demikian, Malakios adalah pendiri dan perintis biara Clairvaux di Irlandia. Ketika semua tugas yang dibebankan Paus kepadanya selesai dilaksanakan, demikian juga semua urusan penting menyangkut pendirian biara itu, Malakios pergi lagi ke Roma untuk melaporkannya kepada Paus. Ia singgah lagi di biara Clairvaux. Sayangnya, di biara itu ia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 November tahun 1148 di pangkuan Santo Bernardus. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1190 oleh Paus Clemens III. Malakios dikenal sebagai orang kudus yang menaruh hormat besar kepada orang-orang mati dan sangat rajin mendoakan keselamatan mereka. Ia berusaha agar jenazah mereka dimakamkan secara Kristiani. Banyak orang menertawakan dia karena terlalu memerhatikan orang-orang yang sudah meninggal, tidak terkecuali saudarinya sendiri. Hari kematiannya pada tanggal 2 November bertepatan dengan peringatan jiwa-jiwa di api penyucian. Tanggal itu tampaknya cocok bagi Malakios yang selalu mendoakan keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 3 November, yakni Santo Martinus de Porres, pengaku iman, Santo Hubertus, pengaku iman, dan Santo Malakios dari Armagh, pengaku iman. Santo Martinus, Santo Hubertus, dan Santo Malakios, doakanlah kami. Tuhan memberkati.